Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya? Baik. Baik, alhamdulillah. Sudah siap untuk belajar? Sudah, Bu. Nah, Bu. Baik, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran yang dilakukan dapat berjalan lancar dan semoga kita diberi kemudahan. Silakan Ketua Kelas menyiapkan. Siap, gerak, berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, mudah-mudahan pembelajaran hari ini dapat dipahami dan berjalan dengan baik. Selanjutnya kita akan menyanyikan salah satu lagu nasional yaitu Garuda Pancasila. Dengan menyanyikan salah satu lagu wajib nasional, diharapkan kita sebagai warga negara dapat menanamkan nilai kebangsaan dan kebinekaan, sehingga kita dapat menumbuhkan rasa patriotisme kita sebagai warga negara terhadap negara Indonesia. Oke, untuk selanjutnya besok seperti ini lagi ya. Sebelum pertemuan Zoom dimulai, siswa harus sudah bersiap dan join tepat pada waktunya. Untuk presensinya, ini saya akan mengirimkan link di dalam WhatsApp group. Nanti diisi ya link presensinya anak-anak. Sarapan semua tadi? Kelihatan loh. Udah. Udah ya. Meskipun kondisinya seperti ini, kita tidak dapat bertemu secara langsung dan kita belajar melalui Zoom. Saya harap anak-anak semua tetap semangat dan tetap mengikuti pembelajaran dengan baik. Hari ini kita akan belajar mengenai sifat-sifat cahaya. Oke, selanjutnya adik-adik, sebelumnya Ibu mau bertanya nih, pernahkah kalian melihat cahaya senter? Pernah apa tidak? Pernah. Ya, bagaimana keadaan cahaya senternya? Bagaimana keadaannya? Lampunya melambat lurus atau berbelok-belok? Melambat lurus ya, anak-anak? Ya. Ya, terus yang kedua, pernah nggak mengamati lampu pada sepeda motor? Pernah. Ya, lampu sepeda motor itu menggunakan kaca yang seperti apa? Kacanya Seperti ini, Kang. bening. Mengapa menggunakan kaca bening? Ada yang tahu tidak? Ayo coba. Mas Haji, coba.
Belum tahu? Kalau kacanya gelap nggak kelihatan. Ya, benar sekali. Nah, topik yang akan dibahas pada pembelajaran hari ini yaitu sifat-sifat cahaya. Kemudian, Ibu mau menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai untuk hari ini. Yang pertama, dengan menyimak dan membaca materi sifat-sifat cahaya melalui share screen PowerPoint di Google Meet, peserta didik mampu menjelaskan makna tentang cahaya dan macam-macam sifat cahaya dalam kehidupan sehari-hari minimal 3 sifat cahaya dengan tepat. Kemudian yang kedua, dengan mengamati video tentang macam-macam sifat cahaya melalui share screen Google Meet, peserta didik mampu membedakan macam-macam sifat cahaya yang mampu dilihat dengan indera penglihatan minimal 2 dengan tepat dan bertanggung jawab. Kemudian yang ketiga, dengan berdiskusi bersama guru mengenai sifat cahaya melalui Google Meet, peserta didik mampu mengemukakan salah satu sifat cahaya yang dapat dilihat dengan indera penglihatan sebanyak 1 sifat cahaya dengan benar dan tepat. Selanjutnya, dengan berdiskusi tentang sifat cahaya, peserta didik mampu menganalisis sifat-sifat cahaya dan keterkaitannya dengan indera penglihatan sebanyak 2 dengan benar. Lalu, setelah menyimak video tentang macam sifat cahaya dan salah satu contoh percobaannya, peserta didik mampu melakukan percobaan tentang sifat-sifat cahaya dengan teliti dan percaya diri. Dan yang terakhir, setelah melakukan percobaan tentang sifat-sifat cahaya, peserta didik mampu menunjukkan laporan hasil percobaan tentang sifat-sifat cahaya dengan sistematis dan bertanggung jawab. Nah, sebelum lanjut ya, adik-adik sudah tahu apa belum? Apa itu pengertian dari cahaya? Belum tahu ya? Nah, kalau belum tahu, mari simak video berikut ini agar lebih jelas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu ya. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar mengenai tema 5, pahlawanku, dengan fokus mata pelajaran yaitu IPA, Ilmu Pengetahuan Alam. Materi IPA yang akan kita pelajari pada hari ini mengenai sifat-sifat cahaya. Simak videonya dengan baik ya, karena di akhir video nanti akan ada tugas yang harus kalian kerjakan. Submateri dari sifat-sifat cahaya yang akan kita pelajari pada hari ini, yang pertama adalah sifat-sifat cahaya dan hubungannya dengan penglihatan. Kedua, sifat-sifat cahaya terkait dengan cakram warna. Simak dengan baik. Materi pertama yaitu sifat-sifat cahaya dan hubungannya dengan penglihatan. Setiap hari kita merasakan manfaat cahaya. Di tempat terang kita dapat melihat benda-benda secara jelas. Sebaliknya, di tempat yang gelap kita tidak dapat melihat benda-benda di sekitar kita. Cahaya berasal dari sumber cahaya. Sumber cahaya terbesar yang memancarkan cahayanya ke bumi adalah matahari. Sumber cahaya adalah benda-benda yang dapat memancarkan cahaya. Cahaya dikeluarkan oleh sumber cahaya, memiliki beberapa sifat. Apakah sifat-sifat itu? Mari kita pelajari bersama. Sifat cahaya yang pertama yaitu cahaya merambat lurus. Sifat cahaya yang paling dapat dilihat dengan jelas adalah merambat lurus. Bukti bahwa cahaya merambat lurus dapat kamu amati pada cahaya yang dipancarkan oleh senter atau cahaya matahari yang masuk ke rumah melalui pintu dan jendela. Sifat cahaya merambat lurus dapat dilihat dari percobaan berikut. Percobaan tersebut menggunakan 3 karton tebal dan juga lilin. Masing-masing karton tebal tersebut dilubagi bagian tengahnya
Kemudian diletakkan pada posisi 3 lubang tersebut sejajar dengan cahaya lilin tepat di belakang lubang. Ketika diperhatikan, berdasarkan percobaan tersebut dapat diketahui bahwa ketika posisi ketiga lubang dalam satu garis lurus, cahaya lilin dapat terlihat. Sebaliknya, ketika ketiga lubang tidak dalam satu garis lurus, cahaya lilin tidak dapat terlihat. Maka dapat disimpulkan bahwa cahaya merambat lurus menyebabkan terbentuknya bayangan dari benda yang terkena cahaya. Sifat cahaya yang kedua yaitu cahaya menembus benda bening. Sifat cahaya menembus benda bening dapat dilihat dari percobaan berikut. Senter dapat menembus gelas dengan permukaan gelas yang berwarna bening. Kemudian cahaya matahari dapat masuk ke dalam ruangan melalui jendela yang bening. Ketiga, ketika kita menyenterkan sebuah mangkuk yang bening, maka cahayanya akan tembus ke balik mangkuk tersebut. Tapi ingat bahwa cahaya tidak dapat menembus benda yang permukaannya padat atau gelap. Contohnya adalah sebagai berikut. Ketika cahaya senter diarahkan ke batu, maka cahaya senter tersebut tidak akan tembus ke belakang batu. Begitu pula dengan cangkir. Ketika ada cahaya mengenai cangkir, maka bagian belakang cangkir tidak akan tertembus cahaya. Berdasarkan percobaan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa cahaya mudah menembus benda bening, tetapi sukar menembus benda berwarna atau benda gelap. Sifat cahaya yang ketiga yaitu cahaya dapat dipantulkan. Kita dapat melihat benda karena benda memantulkan cahaya yang mengenainya ke mata kita. Mengapa beberapa benda tampak bersinar terang, sedangkan benda lainnya tampak suram ketika dikenai cahaya? Untuk membuktikannya, perhatikan percobaan berikut. Yang pertama yaitu senter diarahkan kepada cermin, maka cahaya senter akan dipantulkan pada permukaan lainnya. Kemudian ketika sinar matahari datang, lalu kita arahkan cermin ke sinar matahari, maka saat cermin kamu miringkan menghadap ke dinding sekolah, maka seberkas cahaya akan tampak pada dinding itu. Hal ini terjadi karena sinar matahari mengenai cermin dipantulkan oleh cermin ke permukaan dinding. Kemudian, peristiwa tersebut juga dapat terjadi ketika kamu sedang bercermin di depan cermin. Cahaya matahari yang mengenai diri kamu akan dipantulkan ke dalam cermin, sehingga di dalam cermin tersebut kalian bisa melihat tubuh kalian sendiri. Maka dapat disimpulkan bahwa cahaya yang datang pada suatu benda disebut cahaya datang atau sinar datang. Adapun cahaya yang dipantulkan oleh benda disebut cahaya pantul atau sinar pantul. Sifat cahaya yang keempat yaitu cahaya dapat dibiaskan. Untuk membuktikannya, perhatikanlah percobaan berikut. Ketika kita mengisi air di dalam gelas, lalu memasukkan pensil ke dalam gelas tersebut, maka dapat terlihat bahwa seolah-olah pensil tersebut terbelah menjadi dua. Kemudian hal ini juga terjadi ketika kita sedang ada di kolam renang. Ketika kita ada di kolam renang, lalu melihat ke bawah ke arah kaki kita, maka kita melihat seolah-olah kaki kita jaraknya sangat dekat dengan kita. Kedua peristiwa ini merupakan contoh peristiwa pembiasan cahaya. Apabila cahaya merambat melalui dua medium yang berbeda kerapatannya, maka cahaya akan mengalami pembelokan atau pembiasan. Maka dapat disimpulkan, jika cahaya merambat dari medium satu ke medium lainnya yang berbeda kerapatannya, maka rambatan cahaya akan berbelok. Peristiwa pembelokan cahaya ketika melalui dua zat yang berbeda disebut pembiasan cahaya. Materi yang kedua yaitu sifat-sifat cahaya terkait dengan cakram warna. Cahaya memiliki peranan penting dalam proses penglihatan. Kita dapat melihat warna dan beraneka bentuk benda karena adanya cahaya. Pernahkah kamu melihat pelangi? Warna apa saja yang tampak pada pelangi? Pelangi terdiri atas warna merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu, atau sering disingkat Mejiku Hibi Niu.
Ketujuh warna pelangi tersebut sebenarnya berasal dari satu warna putih cahaya matahari. Warna-warna tersebut timbul karena pembiasan, pemantulan, dan peruraian cahaya matahari oleh tetesan air hujan. Pelangi tampak bila kamu dalam posisi membelakangi matahari, sementara di depanmu terjadi hujan. Cahaya matahari dibiaskan atau diuraikan oleh butir-butir air menjadi warna-warna pelangi. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, cahaya putih yang terurai akan terlihat warna merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Oke, gimana tadi anak-anak? Apakah yang kalian ketahui setelah melihat video yang ditampilkan tadi? Cahaya memiliki berapa sifat? 4. Ayo. 4. Ya, betul sekali. Cahaya memiliki 4 sifat. Yang pertama ada apa? Sifat-sifat 1 dari dapat cahaya. menembus benda bening. Benar sekali. Ayo yang kedua. Sifat-sifat cahaya yang kedua. Dapat dipantulkan. Ya, cahaya dapat dipantulkan. Terus dari Mbak Amah tadi cahaya merambat lurus. Kemudian yang keempat ada apa? Yang terakhir sifat-sifat cahaya? Merambat lurus. Ya sudah tadi Mas Bagas yang merambat lurus. Sekarang yang satunya, yang keempat. Yang keempat, Dapat cahaya dibiaskan. dapat dibiaskan. Jadi sifat cahaya itu ada 4. Yang pertama, cahaya merambat lurus. Yang kedua, cahaya menembus benda bening. Yang ketiga, cahaya dapat dipantulkan. Dan yang keempat, cahaya dapat dibiaskan. Begitu ya anak-anak. Ya, Pak. Selanjutnya, saat kita berjalan di kegelapan, kita memerlukan senter. Cahaya dari lampu senter, arah rambatnya merambat lurus. Atau ketika kita melihat cahaya matahari yang menerobos ke dalam rumah melalui genting kaca, kedua hal tersebut membuktikan bahwa cahaya merambat lurus. Di sini sudah pernah melihat semua kan? Itu yang cahaya masuk ke dalam rumah melalui genting kaca. Sudah pernah melihat semua? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya. Selanjutnya ini sifat cahaya yang merambat lurus dimanfaatkan manusia untuk pembuatan lampu senter. Seperti gambar yang ditampilkan ini, senter terlihat memiliki cahaya dan cahaya tersebut merambat lurus. Sehingga arah rambatan cahaya itu lurus, tidak berbelok-belok. Begitu ya anak-anak? Iya, Pak. Ada yang ingin ditanyakan sebelumnya? Ada yang ingin ditanyakan? Oh, enggak. Selanjutnya, untuk selanjutnya, yaitu cahaya menembus benda bening. Cahaya dapat masuk ke dalam rumahmu selain melalui celah-celah, juga melalui kaca jendela di rumahmu. Biasanya kan di rumah itu kaca jendelanya itu bening, sehingga dari dalam kita bisa melihat keluar, kemudian kita bisa melihat cahaya yang masuk ke dalam rumah melalui jendela, gitu ya anak-anak. Selanjutnya, apabila kamu menggunakan kertas, maka cahaya tidak dapat masuk ke dalam ruangan. Misalnya, kita menggunakan senter, kemudian kita arahkan ke dalam kertas itu. Jadi cahaya tersebut tidak mungkin akan melewati kertas tersebut karena cahaya memiliki sifat menembus benda bening sehingga kertas yang bersifat tidak bening tidak dapat dilalui oleh cahaya. Yang ketiga, cahaya dapat dipantulkan. Untuk cahaya yang dapat dipantulkan,
kita biasanya sering melakukan, kita berkendara gitu ya di jalan. Pasti itu saat tertentu, misal saat sore, kan matahari dari barat, terus kita naik motor berjalan ke timur. Memungkinkan jika cahaya tersebut terkena spion dari sepeda motor yang ada di depan kita, sehingga kita merasa silau karena cahaya tersebut dari matahari terkena spion, kemudian dipantulkan ke arah kita. Selain itu, cermin merupakan salah satu benda yang dapat memantulkan cahaya. Pada pemantulan ini, sinar memiliki arah yang teratur. Pemantulan teratur terjadi jika cahaya mengenai permukaan rata, licin, dan mengkilap. Yang keempat yaitu cahaya dapat dibiaskan. Kemarin kan sudah saya berikan informasi bahwasannya hari ini kita akan melakukan praktik bersama-sama mengenai sifat-sifat cahaya. Tolong alat dan bahannya dipersiapkan semua anak-anak. Ada senter, ada gelas, kemudian ada pensil. Tolong dipersiapkan semuanya ya. Ini untuk cahaya yang dapat dibiaskan. Saya mengambil gelas yang di dalamnya ada air, kemudian saya masukkan ballpoint. Gini ya. Terus saya masukkan ballpoint. Gimana kelihatannya anak-anak? Ballpointnya? Terlihat patah. Ya, benar sekali. Hal ini disebabkan karena cahaya dibiaskan, sehingga ballpoint yang semula utuh saya masukkan ke dalam air akan terlihat seolah-olah menjadi patah. Selanjutnya saya akan mengambil senter. Dengan senter ini saya akan lewatkan lintasan yang memiliki sifat bening. Seperti halnya ini, saya memiliki mika yang bening, sehingga nanti cahaya dapat menembus ini apa enggak. Kita lihat sama-sama ya. Nah, ini. Terlihat anak-anak? Terlihat. Nah, tolong sekalian dipraktekkan ya. Ayo praktek bersama-sama. Gimana ini cahayanya menembus benda bening ini apa enggak? Gimana? Enggak kelihatan ya? Cahayanya dapat menembus mika apa enggak? Kalau gini. Dapat. Ya, benar sekali. Cahaya dapat menembus mika karena mika memiliki sifat yang bening. Kalau ini buku, saya coba. Nah, cahaya dapat menembus apa enggak? Ini, saya kasih arah ini. Enggak ya. Jadi, cahaya memiliki sifat yaitu menembus benda bening. Begitu ya anak-anak. Sebelum lanjut, apakah ada yang ingin ditanyakan sebelumnya? Tidak. Tidak. Ya, baik kalau begitu. Ada yang tahu apa itu cahaya? Senter. Itu contoh bendanya ya. Nah, coba sebutkan contoh benda yang dapat memancarkan cahaya. Ada apa saja? Coba sebutkan. Senter. Ya, terus apa lagi? Matahari. Lalu apa lagi? Bintang. Lampu. Iya, betul. Apakah kalian dapat melihat gambar yang ditampilkan? Dapat. Dapat. Gambar apakah ini? Ya, Bersih. bagaimana keadaan airnya? Jernih. Bening. Apakah terlihat lebih dangkal atau lebih dalam? Dangkal. Dangkal. Nah, sekarang Ibu ingin bertanya.
Apakah cahaya matahari mempengaruhi keadaan kolam? Seperti airnya sekarang terlihat lebih dangkal. Ada yang bisa jawab? Ya, Kenapa? cahaya menembus benda bening. Baik, Ibu jelaskan. Jadi, kolam yang airnya terlihat lebih dangkal itu karena cahaya yang bergerak dari udara ke air mengalami pembiasan akibat dari perbedaan indeks bias dan kecepatan cahaya antara air dan udara. Nah, pembiasan inilah yang membuat kolam renang terlihat lebih dangkal. Jadi, untuk mata kita itu memerlukan cahaya, baik dari cahaya matahari saat siang hari, ataupun cahaya lampu pada malam hari, dan senter. Jadi, jika tidak ada cahaya, kita tidak dapat melihat benda-benda yang ada di sekitar kita. Adik-adik, setelah menyimak apa materi yang telah diberikan oleh kakak-kakak sebelumnya, sekarang kakak minta adik-adik membagi menjadi 4 kelompok kecil ya. Nah, selanjutnya di sini Ibu akan memberikan lembar kerja peserta didik. Linknya sudah dikirim melalui grup WhatsApp ya, adik-adik. Nah, di situ adik-adik diminta untuk melakukan percobaan sifat-sifat cahaya. Percobaannya yaitu yang pertama, cahaya dapat dibiaskan, kemudian cahaya dapat merambat lurus, selanjutnya cahaya dapat dipantulkan, dan cahaya dapat menembus benda bening. Nah, sekarang coba adik-adik melakukan diskusi kelompok bersama teman-temannya. Nah, sudah selesai melakukan diskusi kelompok belum adik-adik? Sudah ya? Selanjutnya Ibu minta setiap kelompok untuk mempresentasikan hasil pekerjaannya. Ayo, siapa yang mau maju duluan? Saya Bu. Oh ya, ada Adi Amah. Ayo coba mempresentasikan hasil percobaannya seperti apa. Dicelup ke dalam air. Ya, hasilnya? Hasilnya bagaimana? Jika pensil dicelupkan ke dalam air? Terlihat bengkok. Ya, betul sekali. Plus buat adik Ama. Oke. Nah, Adik Ama tahu tidak alasannya kenapa pensil itu bisa bengkok? Belum tahu ya? Belum, oke. Kalau belum, Ibu boleh tahu. Nah, pensil itu jika dimasukkan ke dalam gelas itu akan terlihat bengkok. Kenapa? Karena itu mengalami pembiasan pada sifat cahayanya. Pembiasan itu sendiri merupakan pembelokan arah rambat cahaya ketika melewati medium yang indeks biasnya itu berbeda. Nah, sehingga jika pensil dimasukkan ke dalam air itu akan terlihat bengkok atau patah. Seperti itu ya. Sudah paham apa belum, adik-adik? Sudah. Ya. Nah, sebelum pembelajaran sebelum pembelajaran berakhir, Ibu mau bertanya nih. Tadi hari ini kita belajar tentang apa? Sifat-sifat cahaya. Ya, sifat-sifat cahaya. Sifat-sifat cahaya apa saja macamnya?
Ada yang tahu? Tadi sudah dijelaskan sebelumnya. Yang pertama, cahaya dapat Dipantulkan. ya. Yang kedua, cahaya dapat Biaskan. Yang ketiga, cahaya dapat merambat Lurus. lurus. Yang terakhir, cahaya dapat menembus benda Bening. ya. Baik anak-anak, untuk evaluasi, Ibu akan mengirimkan link soal melalui grup WhatsApp ya. Silakan dikerjakan. Deadline-nya nanti malam ya anak-anak. Jadi jika lebih dari jam 12 malam, Ibu akan tutup linknya. Ya, Bu. Baik, pembelajaran hari ini sudah selesai. Mari kita mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum mengakhiri pembelajaran, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas memimpin doanya. Siap gerak, berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih ya Mas Aji. Baik, pembelajaran Bu. sudah dilakukan dan selesai. Apabila ada kurangnya atau perkataan kami yang kurang berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.